Bab 2645. Naga Putih. Untungnya, dia tidak impulsif dalam melakukan sesuatu. Meskipun dia berencana untuk memasuki penjara untuk mencari harta karun, dia juga melakukan jalan keluarnya. Itu hanya 7 hari, dia tidak perlu memikirkan trik lain untuk bisa pergi dengan cara biasa. Kalau tidak, jika benar-benar ingin ditahan selama beberapa tahun, bahkan jika dia menemukan cara untuk memecahkannya, itu akan sia-sia. Duduk di formasi spiritual, mulai mengoperasikan metode latihan. Reiki langit dan bumi dengan cepat disedot ke dalam formasi spiritual oleh Eric Kin, tetapi tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Reiki harian yang harus disediakan oleh narapidana ditentukan oleh dasar kultivasi. Jadi dengan kekuatan Eric Kin, semuanya dilakukan pada sore hari. Tetapi melihat ke samping, sejumlah besar kultivator tidak bisa menyelesaikannya. Akibatnya, membuang waktu untuk dikurung di malam hari, sangat sedikit waktu bagi narapidana di sini untuk bergerak bebas. Setelah menunggu setengah jam lagi, Hartono Liu juga keluar dari formasi. Dia tersenyum pada Eric Kin, kemudian memimpin jalan. Teman seiman, perlu aku ingatkan bahwa tempat pohon tua menjulang langit itu bukan ditempati oleh kultivator biasa, melainkan wilayah klan iblis, jadi ada baiknya kamu melihat dari kejauhan. Jika kamu mendekat, klan iblis itu mungkin mengira kamu memprovokasinya. Klan iblis. Di penjara kabut putih ini, apakah masih ada banyak klan iblis? Alis Eric Kin bergerak sedikit, tetapi tadi malam dia mendengarkan pria kuat itu mengeluh bahwa tempat tinggalnya terlalu berat dengan aura roh jahat. Namun menurut Hartono Liu, masih banyak klan iblis, bahkan pohon tua menjulang langit juga sudah ditempati. Ya, bagaimanapun, ini adalah jalur gunung sihir. Apalagi, kota kuno Linjiang sangat istimewa. Kamu tidak dapat melakukan apapun di kota. Oleh karena itu, banyak klan iblis tidak perlu khawatir akan diserang oleh kultivator biasa di sini, jadi banyak orang datang ke sini. Lagi pula, klan iblis itu biadab dan tidak menghargai pencerahan. Banyak orang yang juga ditangkap. Hartono Liu sangat memahami tempat ini, jadi menjelaskan keseluruhan ceritanya. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting Reiki kultivator terhalang di sini, dan kamu juga tahu tubuh klan iblis lebih kuat dari kami kultivator biasa, jadi meskipun jumlahnya tidak sebanyak kita, tubuh Taois lebih kuat dan lebih sombong. Eric Kin mendengarkan dengan tenang, pada dasarnya memahami masalah ini. Saat keduanya berbicara dan berjalan, mereka segera tiba di suatu tempat dengan kabut putih tipis. Beberapa ratus kaki jauhnya, Eric Kin juga melihat sebuah pohon tua menjulang ke langit. Batangnya sangat tebal, dengan lebar pelukan selusin orang. Jika membuat lubang di pohon, itu akan menjadi rumah. Dan di bawah pohon tua ini memang banyak kultivator dengan rupa yang berbeda-beda, tidak satupun dari mereka adalah manusia. Di luar, bahkan jika klan iblis ini menjelma menjadi manusia, mereka akan menggunakan spiritualitas untuk menutupi Reiki mereka, tetapi di sini Reiki terhalang, sehingga aura roh jahat sangat jelas. Bisik Hartono Liu. Siapa pria di tengah? Eric Kin menunjuk klan iblis ini, seorang pemuda berbaju putih duduk di bawah pohon tua menjulang langit. Ya, kita semua memanggilnya Naga Putih. Aku dengar dia adalah keturunan klan naga. Dia sangat kuat. Di tempat seperti ini, seperti ikan di air, kata Hartono Liu. Tapi anak ini tidak melakukan kesalahan di kota kuno dan ditangkap. Sebaliknya, dia bertarung melawan tuan muda pertama kota tua, juga melukainya. Dia kemudian ditangkap oleh tuan besar penguasa kota. Orang ini menggertak putra penguasa kota di depan penguasa kota. Eric Kin sedikit terkejut. Tuan muda pertama sangat kuat, pada kenyataannya, itu bukan menindas, tetapi di luar kota kuno,
Tuan muda pertama dipaksa oleh aturan dan tidak mudah untuk menyerang. Naga putih kecil ini lebih unggul. Dan orang ini juga memiliki dukungan di garis gunung sihir. Di bawah tekanan, kedua belah pihak tidak tahu kesepakatan apa yang telah mereka capai. Pada akhirnya, penguasa kota memutuskan untuk memenjarakan orang ini selama 10 tahun sebagai hukuman. Klan iblis juga setuju untuk melakukannya. Naga putih pun tinggal di sini. Hartono Liu jelas tidak mengerti tentang hal-hal rahasia ini, dan hanya bisa mengandalkan spekulasinya sendiri. Apakah orang ini selalu di bawah pohon tua? Tanya Erikin. Ya, klan iblis tidak suka kamar sempit dan lebih suka tinggal di luar, dan naga putih kecil ini agak istimewa, jadi dia tinggal di bawah pohon sepanjang tahun, kata Hartono. Teman seiman, jangan melihat pohon tua ini sepertinya tidak ada yang istimewa, tetapi tempat ini adalah satu-satunya tempat di penjara ini di mana kamu dapat menyerap beberapa reiki dan menggunakannya untuk pencerahan. Jadi bahkan jika naga putih kecil itu tetap di sini, kamu masih dapat memahami langit dan bumi. Tidak akan pergi dari pagi hingga malam, naga putih. Ini agak merepotkan. Erikin mengerutkan kening. Ketika melihat pohon tua menjulang langit, dia sudah menentukan bahwa itu adalah tempat pengakuan tiga iblis, tetapi sebenarnya ada klan iblis yang menempati sepanjang hari di bawah pohon ini. Jika dia ingin ke sana, naga putih kecil ini tidak akan pernah melepaskan posisinya. Dan tidak mungkin baginya untuk mengambil apa yang ditinggalkan Joker Bay di depan begitu banyak orang. Seolah merasakan sesuatu, naga putih kecil di bawah pohon tua itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Erikin. Tatapan kedua orang itu bertabrakan dan saling memindai. Mereka semua merasakan kekuatan tubuh Taois satu sama lain. Dan adegan ini juga membuat klan iblis yang duduk-duduk merasakan. Lalu mereka berdiri satu demi satu, menatap Erikin dengan ekspresi tidak ramah. Teman seiman, sudah agak malam, mengapa kita tidak kembali dulu? Hartono Liu dikejutkan oleh mata klan iblis ini dan tergagap untuk membujuknya. Erikin menggelengkan kepalanya, menarik kembali pandangannya, menoleh dan pergi dari sini. Naga putih kecil ini memiliki tubuh Taois yang sangat kuat, selain itu juga berani mengejar anak penguasa kota kuno dan melawannya. Takutnya tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini tanpa menyerang. Namun, dalam 7 hari, tidak perlu terburu-buru saat ini. Erikin membawa Hartono Liu kembali ke daerah di mana kultivator biasa berada. Namun di sepanjang jalan, Erikin menemukan bahwa sepertinya ada banyak tatapan menatapnya di kejauhan. Apakah masalah mencapai penjara begitu cepat? Erikin tersenyum sedikit, mengetahui apa yang sedang terjadi dalam pikirannya, dan tidak peduli. Ketika dia berjalan ke kamarnya, seorang pria dengan mata seperti ular berbisa berjalan keluar dari kamar. Teman seiman Hario Cheng, kamu akhirnya kembali. Pria itu tersenyum pada Erikin, sangat muram. Detik berikutnya, kabut putih membubung, dan belasan kultivator keluar dari sana, yang semuanya merupakan pusat kekuatan satu penurunan, mengepung Erikin di tengah. Tanpa diduga, kamu menghubungi orang begitu cepat. Erikin berkata ringan. Melihat kamu begitu tenang, kamu seharusnya bisa menebak apa yang terjadi, kata pria itu sambil tertawa dingin. Aku tidak punya musuh di kota kuno. Satu-satunya pelanggaran adalah dengan Panji Yu, putra kedua penguasa kota. Kalian datang untuknya, kan, kata Erikin. Apapun tebakanmu, kami tidak akan mengatakannya. Pria ular berbisa itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi karena kamu tahu, jangan bicara omong kosong. Kalau kamu menyerah, kami akan memukul dengan lebih ringan. Kalau tidak, setelah bertarung, kamu pasti akan lebih celaka. Aku tidak tahu Panji Yu, seberapa jauh kamu ingin menghajarku? Terlepas dari Hartono Liu yang sudah ketakutan di sampingnya, Erikin masih berkata dengan tenang. Bersambung.